Pengurus PSSI ungkap fakta baru pemain keturunan di Belanda, gelandang keturunan Jerman eligible gabung skuad Garuda. Ketulusan Ragnar Oratmangun dan Jesus demi merah putih. Di depan FIFA, Marcelino akui Patrick Kluivert jadi agen segar timnas Indonesia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Di depan FIFA, Marcelino akui Patrick Kluivert jadi agen segar timnas Indonesia. Pemecatan Sintayong yang kemudian digantikan oleh Patrick Kluivert ternyata tak mengganggu konsentrasi Marcelino Ferdinand bersama klubnya Oxford United. Nyatanya, setelah membuat sensasi dengan mencetak brace ke gawang Arab Saudi, kini Marcelino Ferdinand kembali mencetak 2 gol ketika membela Oxford United U21 di ajang Piala Oxford Higher Senior. Memang bukan tanpa alasan Marcelino mau untuk bekerja keras di tim junior itu, di mana dia ingin menarik perhatian pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk kembali menjadi pilihan di ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di usianya yang masih baru 20 tahun, Marcelino pun juga ingin belajar lebih banyak taktik dan gaya permainan. Saya sangat antusias dengan kedatangan Patrick Kluivert. Saya tidak sabar untuk bekerja sama. Saya tak sabar untuk belajar tentang taktik dan gaya permainannya. Dia adalah seorang legenda, striker luar biasa untuk Ajax, Barcelona, dan Belanda. Saya harap dia bisa membangun tim yang bagus di timnas Indonesia. Demikianlah kata Marcelino Ferdinand kepada FIFA. Lebih dari itu, Marcelino mengaku tak sabar untuk bisa melawan Australia dan Bahrain. Ia pun berkomitmen untuk memberikan segalanya untuk Merah Putih. Sebagai informasi, Marcelino sendiri menjadi salah satu pemain favorit pilihan Patrick Kluivert. Gelandang keturunan Jerman eligible gabung skuad Garuda. Belakangan ini, sederet nama pemain diaspora beken berdarah Indonesia muncul ke permukaan. Terbaru, Theo Vladung, pemain keturunan Jerman, Indonesia, dan Belanda, nyatanya juga memiliki potensi besar untuk berkontribusi di lini tengah timnas Indonesia. Lahir pada 5 Agustus 2001 di Wiesbaden, Jerman, Tom memiliki tinggi 1,82 meter dengan kaki kanan yang cukup dominan. Ia memulai karir profesionalnya di SGV Freiburg, klub yang berlaga di Regionalliga Südwest, divisi keempat Liga Jerman. Sebelumnya, Tom pernah bermain untuk Bamberg, KFC Ardingen, dan FC Kaiserslautern, memberikan pengalaman bermain yang berharga dari berbagai klub Eropa. Tom sendiri memiliki latar belakang unik dengan darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Maluku, tepatnya dari Dobbo, Aroe Island. Dengan latar belakang internasional yang kaya ini, Theo Vladung pun membawa kombinasi teknik Eropa yang kuat dengan nilai-nilai dan semangat bermain khas Indonesia. Musim ini sendiri debutnya bersama SGV Freiburg menunjukkan potensi besar di posisi gelandang tengah dan gelandang bertahan, di mana ia mengatur permainan dengan presisi dan kecerdasan tinggi. Tak hanya itu, kontribusinya dalam membawa keseimbangan dan kreativitas di lini tengah sangat diharapkan untuk memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Ketulusan Ragnar Oratmangun dan Jesus demi merah putih. Ragnar Oratmangun dan Jesus menjadi 2 pemain diaspora yang ikut berjibaku mendongkrak prestasi timnas Indonesia. Hingga kini masih bisa terus eksis di persaingan perebutan tiket Piala Dunia 2026. Menariknya, mimpi membela merah putih pun sudah lama mereka simpan. Hal ini diketahui jauh sebelum mereka didekati oleh PSSI untuk dinaturalisasi. Ya, Ragnar dan Jesus memang dikenal memiliki hubungan yang cukup dekat. Hal itu karena sama-sama memiliki darah Indonesia. Pada satu momen, Jesus dan Ragnar berbicara peluang membela Garuda. Seperti diketahui, Ragnar dan Jesus sendiri sempat bekerja sama di Go Ahead Eagles pada musim 2021-2022, akan tetapi mereka hanya satu musim bersama. Karena setelah itu, Ragnar memutuskan cabut ke Groningen, sementara Jesus memilih bertahan sebelum akhirnya pindah ke Venezia FC pada 2023. Kendati begitu, sekarang keduanya kembali bermain bersama lagi.
Bukan di klub, melainkan membela timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, keduanya merupakan pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi agar bisa memperkuat merah putih. Saya punya hubungan yang baik dengan Itzes karena ya, kami mengetahui asal-usul kami dari Indonesia. Kami sering membicarakan soal bermain untuk Indonesia, tapi saat itu kami ragu bisa terwujud, ucap Ragnar. Sampai akhirnya Itzes menggapai mimpinya lebih dulu dengan mengambil Sumpah WNI pada akhir 2023 lalu. Dari situ Ragnar mulai mengikuti jejak sahabatnya dan diambil Sumpah WNI pada Maret 2024. Ragnar pun senang mimpi lamanya bersama Itzes membela timnas Indonesia bisa terwujud. Kini mereka bisa kembali bermain bersama lagi dengan mengusung misi membawa skuad Garuda mendunia. Pengurus PSSI ungkap fakta berburu pemain keturunan di Belanda. Anggota Exco PSSI Arasun Lingga menyampaikan cerita lucu ketika disinggung soal pemain naturalisasi timnas Indonesia oleh orang Belanda langsung. Saya belanja nih di mana? Kita kalau elektronik di mana? MediaMarkt. MediaMarkt. Iya. Oh. MediaMarkt kan. Rupanya kasirnya ada setengah-setengah Indonesia. Oh ya. Iya. Terus? Terus dia bilang, wah mau cari pemain naturalisasi ya? Waduh, saya... Oh, sampai dikenal di Belanda ya. Sontak Arya pun terkejut ketika ditanya oleh warga Belanda itu karena mengenalinya sebagai pengurus PSSI. Sebagai informasi, program naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia memang sedang gencar dilakukan oleh federasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Pemain-pemain kelas Eropa pun telah berhasil didatangkan, seperti Martin Pas, Jesus, Tom Haye, Kelvin Verdonk, Hilgers, Kevin Dix, dan lainnya. Tim Merah Putih pun akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Begitu juga peningkatan prestasi dialami oleh Timnas Indonesia U23. Terkini, PSSI sedang mengurus proses naturalisasi pemain keturunan yang lain, yakni Cedric De Wolf dan Ole Romani. Keduanya pun diharapkan bisa bergabung dengan pasukan Patrick Kluivert saat menghadapi Australia dan Bahrain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret mendatang.